Jumpa lagi dengan Ibu masih di channel yang sama ya, di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara lebih tuntas, lebih gampang, lebih mudah, dan pastinya ya lebih asik ya. Oke, jika di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai teks eksplanasi, pengertian dari teks eksplanasi, lalu struktur teks eksplanasi, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Walau di video sebelumnya kaidah kebahasaannya Ibu menjelaskannya secara sekilas saja ya. Nah, seperti janji Ibu di video sebelumnya, Ibu akan menjelaskan di video ini ya kaidah kebahasaan teks eksplanasi secara lebih detail lagi ya. Oke, apa saja sih kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya? Oke, yang pertama kopula, lalu ada keterangan waktu, lalu ada istilah ilmiah, dan kata ganti benda, kata kerja aktif, dan yang terakhir adalah konjungsi ya. Ini Ibu akan jelaskan lebih detail lagi ya. Oke, yang pertama ya kopula ya. Kopula ini pengertiannya adalah ya, verba atau kata kerja yang menghubungkan subjek dengan komplement, atau kata kerja kopula ini semacam kata yang mendefinisikan ya, seperti ada kata adalah, merupakan, dan ialah. Oke. Contoh kalimat kata kerja kopula ya, misalnya yang kata merupakan ya, dalam kalimatnya seperti ini: Indonesia merupakan negara kepulauan. Contoh kedua, kata ialah ya, dalam kalimatnya: bahan dasar makanan Papeda ialah tepung sagu. Contoh yang ketiga adalah ya, dalam kalimatnya: gempa adalah kejadian alam akibat pergeseran atau pergerakan kulit bumi ya. Oke, itu adalah mengenai kopula ya. Oke, yang berikutnya keterangan waktu ya. Keterangan waktu ini seperti apa ya? Ini lebih banyak lagi ya, lebih luas lagi jangkauannya ya. Oke, dalam bahasa Indonesia dikenal jenis-jenis kata ya, dan variasinya juga sangat banyak sekali ya, berdasarkan sifatnya maupun fungsinya ya. Di antaranya ada jenis-jenis kata sifat, kata depan, kata kerja, kata bilangan, kata ulang, dan lain sebagainya ya, masih banyak sekali. Nah, kali ini Ibu hanya akan menjelaskan mengenai kata keterangan saja ya, jenis-jenis kata keterangan sesuai dengan materi kita ya, teks eksplanasi. Banyak sekali dalam teks eksplanasi ini membahas mengenai kata keterangan ya. Oke, kita masuk saja dulu ya dalam pengertian dari kata keterangan itu apa. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai keterangan ya, kata keterangan ya. Karena di dalam bahasa Indonesia ini kita bisa mengenal banyak sekali jenis-jenis kata, tergantung dari jenis sifatnya atau fungsinya ya. Contohnya ya, misalnya ada kata sifat ya, ada kata depan ya, ada kata kerja, ada kata bilangan lah, ada kata ulang, kata keterangan, dan lain sebagainya ya. Karena di teks eksplanasi ini kita menjelaskan mengenai keterangan waktu, namun Ibu mau kalian lebih paham dulu ya mengenai kata keterangan itu sendiri ya. Jadi apa saja sih keterangan itu, kata keterangan itu ya. Oke. Ya, di video ini Ibu menjelaskan jenis-jenis kata keterangan secara lebih detail dulu ya, supaya kalian paham seperti apa sih kata keterangan itu. Oke. Kenal dulu ya mengenai kata keterangan ya, pengertian dari kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang bersifat menerangkan kata sebelumnya ya. Jadi dia fungsinya adalah menerangkan kata yang sebelumnya ya. Apakah itu bisa kata kerja, bisa juga kata sifat, kata bilangan. Namun perlu kalian ketahui ya, kata keterangan itu tidak menerangkan kata ganti benda dan kata ganti nama ya. Jadi kata keterangan itu tidak menerangkan kata ganti benda maupun nama ya, seperti itu. Oke, kata keterangan disebut juga dengan istilahnya adverbial ya, yang berfungsi menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain ya. Oke. Jenis-jenis kata keterangan ya
Ini dibagi juga ya, dibagi dalam beberapa kategori ya. Ya, diantaranya ada keterangan cara, ada keterangan alat, ya, ada kata keterangan tujuan, kata keterangan sebab, kata keterangan akibat, kata keterangan tempat, ya, dan kata keterangan waktu ya. Jadi sebenarnya totalnya ada 14 kata keterangan ya. Ini baru 7 ya. Ibu harap kalian masih tetap nyimak ya, nggak sampai aduh boring dan lain sebagainya ya. Memang ya ini sedikit lama ya. Hanya ibu pengen ingin sekalian itu bisa mengerti ya mengenai kata keterangan ini sendiri ya. Kayak yang ke-8 itu ada kata keterangan derajat ya. Yang ke-9 ada kata keterangan perlawanan atau perbandingan ya. Yang berikutnya yang ke-10 ada keterangan pelaku dan kata keterangan syarat. Kata keterangan kepastian, kata keterangan pembatasan, dan yang terakhir adalah kata keterangan aspek ya. Oke, masih nyimak ya, masih tetap konsentrasi ya dengan penjelasan ibu ya. Oke, santai saja ya, simak dengan baik ya. Oke, ini berikut penjelasan dari kata keterangan itu ya, detailnya seperti apa. Yang pertama ya, kata keterangan cara ya. Kata adverbial ini digunakan untuk menambahkan keterangan cara terhadap suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi ya. Jadi semacam menambahkan saja ya, menambahkan cara dan lain sebagainya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berikutnya adalah kata yang mengikuti setelah kata penghubung merupakan kata sifat ya. Misalnya contoh kata keterangan cara ini dengan titik-titik, secara titik-titik ya. Oke, mungkin dalam kalimat akan lebih paham ya. Ini dia contoh kalimatnya. Perselisihan itu diselesaikan dengan hati yang damai ya. Atau misalnya contoh yang berikutnya adalah ibu membagi kue itu secara adil ya. Jadi kata keterangan cara ini contohnya dalam bentuk kalimat yang seperti itu tadi ya, ibu membagi kue ini secara adil ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah kata keterangan alat ya. Jadi kata adverbial ini menjelaskan alat ini yang digunakan dalam sebuah kegiatan atau aktivitas ya. Oke, contoh kata keterangan cara ini dengan menggunakan titik-titik, dengan titik-titik, menggunakan titik-titik ya. Seperti biasa akan lebih paham kalau kalian diberi contoh ya. Oke. Ini adalah contoh kalimatnya. Ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam ya. Jadi ini keterangan caranya, cara menggunakan atau cara memotong atau mengiris lobak ya. Jadi menggunakan alat ya. Oke, yang berikutnya adalah ayah mengambil apel dengan menggunakan tangga yang tinggi ya. Jadi ini adalah keterangan alat ya, menggunakan tangga itu ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kata keterangan tujuan ya. Kata adverbial ini menunjukkan tujuan dari peristiwa atau tindakan ya. Oke, ini contoh kata keterangan tujuan ya, ada agar, untuk, dan supaya ya. Oke, dalam contoh kalimatnya seperti ini ya. Bawalah payung agar tidak basah kuyup ketika hujan turun ya. Jadi seperti itu ya kalau dalam kalimatnya ya. Oke, atau misalnya contoh keduanya, Rio berupaya keras untuk menyelesaikan tugas kuliahnya ya. Itu adalah keterangan tujuannya ya. Jadi tujuannya yang pertama tadi supaya tidak kehujanan, dan tujuan yang keduanya tadi di contoh berikut ya, yang keduanya itu adalah bekerja atau berupaya keras ya, atau belajar dengan tekun ya, dengan keras supaya bisa menyelesaikan kuliahnya. Oke, berikutnya yang keempat adalah kata keterangan sebab ya. Kata adverbial ini menyatakan keterangan sebab yang terjadi pada suatu peristiwa ya. Contoh kata keterangan sebabnya karena ya. Oke, ini mungkin contoh kalimatnya ya. Riri terlambat datang ke sekolah karena kereta yang ditumpanginya sempat bermasalah ya. Itu adalah sebabnya ya. Jadi kata keterangan sebabnya. Jadi dengan kata karena. Oke. Atau contoh keduanya, Jakarta diguyur hujan lebat karena pemanasan global yang semakin parah ya. Jakarta pasti banjir ya. Kapan Jakarta nggak banjir ya? Oke, next kita lewat saja dulu ya mengenai Jakarta. Oke, yang kelima adalah kata keterangan akibat ya. Oke, kata keterangan akibat ini adalah kata adverbial ini menyatakan keterangan akibat ya, atau dampak dari suatu
keadaan atau peristiwa ya. Jadi ini contoh kata keterangan akibat. Hingga ya titik-titik ya contohnya, atau akibatnya, sehingga, menjadi, sampai ya, seperti itu. Itu contoh kata dalam kata keterangan akibat ya. Ini adalah contoh kalimatnya ya. Lili meminjam buku perpustakaan yang dipinjam oleh Hani. Akibatnya Hanilah yang harus menanggung biaya keterlambatan pengembalian buku ya. Nah, ini contoh kalimatnya ya yang seperti itu. Oke, atau misalnya contoh berikutnya, kemacetan lalu lintas membuat ayah terlambat pulang sampai malam ya, atau sampai larut malam. Oke, itu adalah kata keterangan. Berikutnya adalah kata keterangan tempat ya. Oke, kata adverbial ini menunjukkan tempat terjadinya kegiatan atau peristiwa ya. Jadi menjelaskan mengenai sebuah tempatnya ya, atau peristiwa tertentu ya. Oke, contoh katanya di, ke, dari ya. Dan contoh kalimatnya, Lian berkuliah di kelas A lantai 3. Akhir tahun ini, Desi sekeluarga berencana liburan ke Sydney, Australia. Ini beda cerita ya, ceritanya ya. Ini beda kalimat. Oke, ini aja contoh yang berikutnya ya. Gajah putih merupakan hewan yang berasal dari negara Thailand ya. Ini ada gambarnya ya, gajah putih ya. Jarang-jarang ada gajah putih ya. Jadi kalau kalian mau lihat gajah putih, gajah albino, lihatnya ke Thailand ya. Oke, lupakan saja. Oke, berikutnya yang ketujuh, kata keterangan derajat ya. Jadi ada derajatnya ya kalau kata itu ya. Kata keterangan derajat adalah yang menunjukkan keterangan kuantitas pada kalimat yang menyertainya ya. Contohnya, sebesar, sebanyak-banyaknya, 2 kali sehari, dan lainnya ya. Oke, ini ya contoh kalimatnya biar lebih gampang ya. Contoh kalimatnya yang pertama, ibu berbelanja sebanyak-banyaknya untuk persiapan tahun baru ya. Jadi si ibunya ngeborong, oke. Atau contoh berikutnya bisa kalian tambah-tambah sendiri ya dengan contoh kata keterangan derajat ini. Oke, yang kedelapan adalah kata keterangan perlawanan dan perbandingan atau perbandingan ya. Kata adverbial ini menyatakan informasi perlawanan pada kalimat ya. Contoh kalimatnya, contoh katanya tetapi, akan tetapi, namun, meskipun ya. Oke, ini contoh kalimatnya ya. Oke, contoh kalimatnya, kita harus selalu percaya diri meskipun memiliki banyak kekurangan ya. Oke, berikutnya ya masih tetap nyimak ya, tetap semangat ya belajarnya ya. Yang berikutnya yang ke-9 adalah kata keterangan pelaku ya. Jadi tokohnya maksudnya seperti itu ya. Oke, kata adverbial ini menyatakan informasi orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan ya atau peristiwa. Jadi aktornya, tokohnya ya seperti itu. Oke, contoh kata dari keterangan pelaku ini dari dan oleh ya. Jadi kalau contoh kalimatnya, pada tahun baru banyak diskon diberikan oleh penjual untuk meningkatkan pelanggan ya. Jadi kayak sale ya, diskon akhir tahun ya, seperti itu. Oke, yang ke-10, kata keterangan syarat ya. Ini juga sering ada di teks eksplanasi ya, namun nggak semua ya dari 14 kata keterangan ini ada ya di dalam teks eksplanasi. Cuman Ibu hanya ingin supaya kalian ngerti saja ya bahwa kata keterangan itu ada 14 jenisnya ya, dan contohnya seperti apa ya kalian simak baik saja ya. Oke, kata keterangan syarat ya, kata adverbial ini menambahkan kata keterangan syarat pada peristiwa dalam kalimat ya. Oke, seperti apa? Kita lihat simak lagi ya contoh katanya, yaitu jika ya. Jadi kalau dalam kalimatnya, penulis menerbitkan buku jika karya itu dianggap layak ya. Oke, masih tetap semangat nyimak ya, jangan sampai bosan ya, masih tetap asyik ya dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ke-11, kata keterangan kepastian ya. Kata keterangan kepastian ini sangat ditunggu-tunggu ya sama yang jomblo ya. Jadi ada kepastian bagaimana hubungan itu ya. Kayaknya nggak nyambung deh ya. Oke, kita lupakan saja dulu yang barusan ya. Lanjut saja pada penjelasannya ya, kata keterangan kepastian ini. Oke. Kata adverbial ini menunjukkan kepastian pada peristiwa yang terjadi atau akan terjadi ya. Jadi dalam contoh katanya adalah mungkin ya. Dalam contoh kalimatnya,
Dia tidak datang dalam acara anaknya, mungkin dia sedang sibuk bekerja ya, atau dia tidak datang di pesta ulang tahun temannya karena atau mungkin dia eh, mungkin dia tidak kebagian angkot ya. Masih musim pakai angkot. Next, lewat saja ya. Oke, yang ke-12, kata keterangan pembatasan ya. Ini pengertiannya adalah kata adverbial ini menyatakan batas-batas yang diperbolehkan pada suatu kegiatan atau peristiwa ya. Jadi contoh katanya kecuali, selain ya, dan contoh kalimatnya Diki suka membaca semua genre buku kecuali genre fantasi ya. Kayaknya lebih enakan fantasi kali ya. Oke, terserah si Diki lah ya. Oke. Next. Yang ke-13 ya. Kata keterangan aspek ya. Kata adverbial ini menyatakan keberlangsungan suatu kegiatan atau peristiwa. Kata keterangan aspek ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis ya. Jadi supaya kalian lebih paham lagi, ini kata keterangan aspek ini ada 3 pembagiannya ya. Yang pertama adalah ada aspek duratif ya, kata keterangan yang menyatakan kegiatan sedang berlangsung ya, saat ini sedang berlangsung, kejadian saat ini terjadi ya. Oke, seperti sekarang ya video ini adalah aspek duratif ya, kegiatan yang saat ini sedang berlangsung ya. Yang kedua adalah kita kasih contohnya dulu ya. Contohnya sedang ya. Contoh kalimatnya, nenek sedang mandi saat telepon berdering ya. Oke, neneknya mandi ya, rajin sekali ya mandinya. Oke, itu contohnya dalam keterangan saat ini ya. Yang kedua ya, aspek inkoatif ya, yang kata keterangan yang menyatakan kegiatan akan berlangsung. Kalau tadi saat itu sedang berlangsung, kalau ini akan berlangsung ya. Contoh katanya adalah mulai ya. Mungkin seperti ini ya contoh kalimatnya. Kami segera berteduh di warung makan itu saat hujan mulai turun ya. Jadi mulai berteduh ya saat mulai ada rintik-rintik hujan yang mulai lari-lari seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, yang ketiga ya, yang terakhir ada aspek perfektif ya, kata keterangan yang menyatakan kegiatan sudah selesai. Kalau tadi ada saat ini berlangsung, akan berlangsung. Nah, yang ketiga ini sudah selesai ya. Jadi sudah selesai dilaksanakan ya. Ini contoh katanya adalah sudah ya. Ini contoh kalimatnya, Lia sudah selesai mengerjakan soal ujiannya. Oke, itu adalah kata keterangan aspek ya. Oke, berikutnya yang terakhir, kata keterangan waktu ya, seperti yang kita sudah tunggu-tunggu ya. Di teks eksplanasi ini banyak sekali menggunakan kata keterangan waktu karena teks eksplanasi ini sifatnya sangat faktual ya. Jadi yang masih hot ya, yang masih berlangsung saat ini, jadi dibutuhkan keterangan waktu yang akurat ya, yang faktual ya. Oke. Kata keterangan waktu ini ya, pengertiannya adalah kata adverbial ini menunjukkan keterangan waktu saat kegiatan atau peristiwa itu terjadi ya. Oke, contohnya, contoh katanya pada titik-titik, kemarin, besok, lusa, sekarang, dan lain sebagainya ya. Oke, contoh kalimatnya ya. Jadwal kuliah dengan profesor akan dilaksanakan besok jam 3 sore ya, atau jam 15.00 ya, seperti itu 00. Oke, jika tadi mengenai kata keterangan ya, yang terakhir tadi adalah kata keterangan waktu ya, yang berhubungan dengan teks eksplanasi ya. Oke, semoga kalian masih tetap menyimak ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai istilah ilmiah ya. Jadi di antara kalian kemarin itu banyak yang bertanya, Bu, apa sih istilah ilmiah? Nah, ini dia penjelasannya ya. Oke, istilah ilmiah dijelaskan ya sama Bapak Profesor ya. Oke, istilah ilmiah adalah segala sesuatu atau kata yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan ya. Jadi karena ini bersifat ilmiah, maka ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Oke, contohnya ya, istilah ilmiah ini ontologi ya. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup dan bersifat kebendaan di alam semesta ya. Jadi memang penjelasannya sedikit ribet ya, sedikit menggunakan bahasa-bahasa yang jarang atau yang awam kita dengar ya. Oke, contoh kalimatnya saja dulu ya.
Contoh kalimatnya, salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang fisik dan metafisika adalah ontologi. Nah, ini adalah contoh kalimatnya ya. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam istilah ilmiah ini hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi mungkin jarang-jarang kita dengar ya. Hanya akan muncul atau akan kita dengar saat ada kita mengikuti kegiatan seminar atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan ya. Oke, yang contoh berikutnya ya, supaya mungkin lebih gampang lagi ya, supaya kalian lebih paham. Contoh berikutnya misalnya adalah perspektif. Ya, mungkin jarang kalian dengar juga ya. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang ya. Perspektif saya, nah menurut pandangan saya atau sudut pandang menurut perspektif Profesor Anu ya, seperti itu. Oke, contoh kalimatnya. Dalam perspektif pendidikan, mencuri tidak akan membangun moral ya. Jadi masih berkaitan dengan hal-hal yang jarang kita dengar itu dari istilah ilmiah ya. Oke, berikutnya ya, contoh yang ketiga ya. Prestise ya, prestise. Nah, ini mungkin agak sedikit lah kita dengar ya. Prestise adalah gengsi ya. Jadi dalam contoh kalimatnya seperti ini. Zaman sekarang benda-benda seperti mobil, handphone, pakaian sudah menjadi prestise ya, sudah menjadi gengsi ya. Jadi memang benar ya, zaman sekarang orang-orang sudah mulai kalau nggak punya handphone baru ya, nggak punya handphone yang canggih ya, kayaknya kalah mental gitu lah ya, seperti itu. Padahal biasa aja deh, ibu aja masih pakai handphone jadul ya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang berikutnya ya. Namun ibu akan sudahkan saja dulu materi kita saat ini ya, karena ini bapak profesornya ya sedang menjelaskan nanti di segmen berikutnya ya. Oke, sampai jumpa lagi, kita bertemu di video berikutnya ya. Ibu berharap kalian tetap menyimak, tetap memperhatikan dan mengerti. Bye.